Oke, selamat datang para profesional kuliner. Hari ini kita bakal bedah sesuatu yang mungkin sering dianggap sepele, prosedur standar operasional. Tapi, lupakan soal dokumen yang membosankan. Kita akan ubah itu jadi semacam, perisai buat Anda di dapur. Ini bukan soal aturan kaku, tapi soal gimana caranya kita semua bisa pulang dengan selamat setiap hari. Anggap aja ini adalah toolkit yang wajib hukumnya buat seorang koki sejati. Coba kita renungkan sejenak ya. Dapur tempat Anda berkreasi setiap hari, apa sudah 100% aman? Jujur deh. Nah, pertanyaan ini penting banget, karena inilah dasar dari semua yang akan kita kupas tuntas. Satu saja kelalaian kecil, itu bisa jadi pembeda antara sajian yang sempurna dan, kunjungan ke UGD. Ngeri kan? Jadi, ini dia peta perjalanan kita. Ada 5 bagian utama. Pertama, apa yang harus siap sebelum kita mulai. Kedua, kita kenali musuh tak terlihat di dapur. Ketiga, teknik masak yang aman itu gimana sih? Keempat, soal suhu ini krusial. Dan terakhir, sentuhan akhir dan pengecekan. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Oke, bagian 1, siap sebelum memulai. Nah, ini dia. Banyak banget yang mikir safety itu baru penting pas kompor udah nyala. Salah besar. Keselamatan yang sesungguhnya itu dimulai dari sini, dari pikiran kita. Jauh sebelum kita bahkan masuk ke dapur. Coba lihat daftar ini. Ini bukan sekedar checklist biasa loh. Setiap poin di sini, dari soal penilaian risiko, pelatihan, APD yang benar, sampai peralatan yang pas, semuanya harus bisa Anda jawab dengan ya yang tegas. Anggap saja ini semacam janji atau kontrak keselamatan pribadi Anda setiap kali mau mulai kerja. Terus gimana kalau ada satu aja jawaban tidak? Nah, ini momen krusialnya, momen yang membedakan amatir dan profesional. Mungkin yang amatir bakal cuek aja, lanjut kerja. Tapi seorang profesional sejati, dia tahu persis apa yang harus dilakukan selanjutnya. Betul, berhenti. Udah, stop aja. Jangan pernah ragu. Alat keselamatan paling canggih yang Anda punya itu bukan pisau paling tajam atau kompor paling modern, tapi suara Anda. Ngomong ke atasan kalau ada yang gak beres itu bukan tanda lemah, itu justru nunjukin kalau Anda profesional. Percaya deh, mending nunda kerjaan 10 menit daripada kena musibah yang bikin Anda berhenti kerja berminggu-minggu. Sekarang, kita ngobrolin soal baju perang kita di dapur. APD alias alat pelindung diri. Ini bukan cuma seragam biar kelihatan keren loh. Setiap item punya peran vital. Sepatu safety itu buat ngelindungin kaki dari benda jatuh atau lantai licin. Sarung tangan buat panas dan luka. Masker dan hairnet jelas buat mencegah kontaminasi. Semuanya dirancang untuk satu tujuan, menjaga Anda dan makanan yang Anda buat tetap aman. Oke, persiapan fisik beres. APD lengkap. Sekarang kita lanjut ke persiapan mental. Kita harus tahu musuh kita. Soalnya dapur itu penuh sama bahaya yang nggak kelihatan mata. Nah, kita bisa bagi jadi 3 kategori utama, bahaya fisik, kimia, dan biologi. Pertama, bahaya fisik. Ini yang paling gampang dikenali. Tapi anehnya juga paling sering kelewat. Apa aja contohnya? Ya, rambut, serpihan plastik, karet gelang, staples, macam-macam. Makanya penting banget untuk selalu periksa bahan makanan secara teliti sebelum diolah. Mata kita harus jeli. Lanjut, bahaya kimia. Ini lebih licik karena nggak kelihatan. Contohnya, sisa sabun cuci di wajan yang bilasnya kurang bersih, atau mungkin penggunaan bahan kimia pembersih yang salah. Cara terbaik buat ngelawan ini? Simple. Ikuti prosedur pembersihan sampai tuntas, dan pastinya selalu patuhi resep dan takaran yang sudah ada. Dan yang terakhir, ini dia musuh yang paling kecil tapi paling berbahaya. Bahaya biologi. Kita bicara soal bakteri, virus, jamur. Mereka ini ada di mana-mana, nggak kelihatan, nggak ada baunya. Senjata pamungkas kita buat ngalahin mereka cuma satu, suhu yang tepat. Memasak makanan sampai ke suhu internal yang benar, itu ibarat mensterilkan hidangan kita. Oke, kita udah siap, udah waspada, it's time for action! Sekarang kita masuk ke bagian di mana teknik memasak itu bukan cuma soal rasa enak, tapi juga soal keamanan. 2 hal ini nggak bisa dipisahkan. Nih, contoh yang paling sering kita lihat. Kenapa sih kita nggak boleh ngegoreng makanan kebanyakan sekaligus dalam satu wajan? Jawabannya bukan cuma biar nggak lembek atau berminyak loh. Yang lebih penting, suhu minyaknya pasti langsung drop. Kalau minyaknya nggak cukup panas, ya bakteri jahatnya nggak bakal mati. Jadi sabar sedikit, masak per porsi. Kuncinya di situ, kualitas dan keamanan terjaga. Ini aturan emas yang berlaku buat semua alat di dapur, tanpa kecuali. Sebelum pencet tombol on, coba deh luangkan waktu 2 detik aja. Cek kabelnya, cek colokannya, ada yang aneh, ada yang terkelupas, atau mungkin ada bau gosong.
Pengecekan super singkat ini bisa banget mencegah korsleting atau bahkan kebakaran. Nah, sekarang kita sampai di jantungnya keamanan pangan. Bagian 4, suhu sempurna, makanan sempurna. Di titik ini, peran kita bukan cuma jadi koki, tapi juga sedikit jadi ilmuwan. Kenapa? Karena kontrol suhu yang presisi itu adalah satu-satunya cara paling pasti buat menjamin makanan kita aman dikonsumsi. Pakai termometer makanan itu kelihatannya gampang ya. Tusuk, lihat angkanya, selesai. Eits, nggak gitu juga. Ada caranya. Langkah pertama, angkat dulu makanannya dari kompor atau oven. Kenapa? Biar yang kita ukur itu suhu di dalam makanannya, bukan panas dari wajannya. Simpel kan? Lalu, tusuk di bagian paling tebal, tunggu, baru baca. Semua ini demi satu hal, akurasi. 15 detik. Ingat angka ini baik-baik. Kenapa harus nunggu selama itu? Soalnya, ujung termometer itu butuh waktu buat menyesuaikan diri dan membaca suhu yang akurat di titik itu. Kalau dicabut kecepatan, hasilnya bisa salah. Anggap aja 15 detik ini adalah investasi kecil untuk sebuah jaminan keamanan. Angka-angka ini bukan saran, ini adalah hukum di dunia keamanan pangan. Nggak bisa ditawar. Ayam kenapa harus lebih panas dari seafood? Ya karena jenis bakteri yang harus kita basmi itu beda. Jadi tolong, hafalkan ini. Atau lebih baik lagi, cetak, laminasi, terus tempel di dinding dapur Anda. Ini sains, bukan selera. Oke, makanannya udah matang sempurna. Tapi, tugas kita belum selesai. Bagian terakhir ini adalah soal finishing touch yang bersih dan aman. Nah, disinilah bedanya antara dapur yang baik dan dapur yang luar biasa. Disiplin sampai akhir. Ini dia checklist terakhir kita, jangan cicipi makanan yang kelihatannya aneh. Pastikan peralatan nggak ada yang retak. Kenapa? Karena retakan sekecil apapun di talenan, itu bisa jadi apartemen mewah buat bakteri. Dan tentu saja, bersihkan semuanya setelah dipakai. Ini bukan cuma soal kerapian, tapi soal menyiapkan medan perang yang steril buat sesi masak berikutnya. Dan satu lagi soal limbah, terutama minyak panas. Ini salah satu biang keladi cedera paling umum di dapur. Mungkin kita udah capek, pengen cepet-cepet beres dan pulang. Tapi menuang minyak yang masih panas, itu resep menuju bencana. Luka bakarnya serius. Jadi sabar, tunggu sampai minyaknya benar-benar dingin, baru dibuang. Kesabaran Anda di sini bisa menyelamatkan kulit Anda secara harfiah. Oke, kita udah bahas semua. Dari A sampai Z. Dari persiapan awal sampai beres-beres. Sekarang, bola ada di tangan Anda. Pertanyaannya adalah, dari semua yang kita bahas tadi, langkah keamanan mana yang mau Anda jadikan fokus utama mulai besok? Pilih satu aja dulu. Mungkin soal ngecek suhu, atau soal APD. Kuasai yang satu itu, baru nanti tambah lagi yang lain. Karena ilmu tanpa aksi itu percuma. Selamat berkarya, dan yang paling penting, tetaplah aman.